What is up teman-teman, balik lagi bersama dengan Bung Korea dalam segmen ada apa ya? Once again, tolong maklumin Bung Korea lagi sakit jadi suaranya agak pilek-pilek-ish, oke? Saya 살짝 좀 감기 걸렸습니다. 네. Oke, hari ini kita mau bahas tentang konser gratis BTS. Yay! Finally come back. 3 years and berapa bulan? 3 tahun 9 bulanan ya. Yes, mereka pada ke ARMY ya, BTS ke ARMY. Bukan ARMY yang ke BTS tapi BTS yang ke ARMY. Dan sudah menyelesaikan kewajiban sebagai orang Korea. Nice. Kalian udah denger belum soal konser gratis dari BTS Bangtanso년dan yang bakal diadakan di pusat kota Seoul? Sekilas kedengarannya biasa aja ya, tapi ada satu angka yang bikin pemerintah Korea sekarang mulai deg-degan. Tiket yang tersedia cuma 15.000. Tapi polisi memperkirakan orang yang datang ke area konser bisa mencapai sekitar 260.000 orang. Ya, hampir 20 kali lipat ya? Iya. Bener. Hotel di sekitar lokasi sudah penuh. Fans mulai berdatangan dari berbagai kota dan sekarang mulai muncul satu ide yang bikin pemerintah makin khawatir. Sebagian fans mulai ngomongin kemungkinan camping di tengah kota demi dapat posisi terbaik buat nonton konser. So what's the problem here? Masalahnya, secara hukum pemerintah Seoul tuh ternyata nggak bisa langsung melarang mereka ini. Tadi kan gue bilang seat available adalah 15.000 ya. Sedangkan pemerintah kota Seoul sedang memperkirakan angka 260.000 orang yang akan datang di lokasi ya, Gwanghwamun Square. Jadi kita nggak tahu berapa orang yang bakal camping di sana untuk menjaga keamanan mereka dan keamanan orang yang lewat area publik itu. Wah, harus lumayan banyak petugas yang bekerja di situ. That's the problem. So what is going on? Tanggal 21 Maret, BTS dijadwalkan mengadakan konser gratis berjudul BTS The Comeback Live Arirang. Lokasinya di Gwanghwamun Square. Buat yang belum familiar, tempat ini bukan sekedar alun-alun kota biasa. Gwanghwamun Square itu berada tepat di depan istana kerajaan utama Korea, yaitu Gyeongbokgung. Tempat ini sering dipakai untuk berbagai acara penting di Korea. Demonstrasi politik besar, acara nasional, perayaan publik. Jadi secara simbolik ini benar-benar jantung kota Seoul. Makanya ketika konser BTS diumumkan akan diadakan di sini, banyak orang langsung sadar bahwa acara ini bisa menarik kerumunan yang sangat besar. Tiket untuk konser ini mulai dirilis pada 23 Februari. Dan seperti yang bisa ditebak, semuanya langsung sold out. Jumlah tiketnya hanya 15.000. Padahal fans BTS bukan cuma dari Korea. Banyak juga yang datang dari luar negeri. Jadi sejak awal sudah jelas satu hal. Akan ada banyak orang yang tetap datang walaupun tidak punya tiket. Dari nonton di luar sampai rencana camping di komunitas online fans BTS yang dikenal sebagai ARMY mulai muncul berbagai diskusi. Kalau nggak dapet tiket mungkin masih bisa nonton dari sekitar lokasi. Karena konsernya di ruang terbuka, sebagian orang berharap tetap bisa melihat panggung atau setidaknya merasakan suasananya. Tapi supaya dapat posisi yang bagus, tentu harus datang lebih awal ya. Dan dari situ muncul ide yang mulai bikin pemerintah khawatir. Datang sehari sebelumnya, beberapa fans bahkan mulai ngomongin kemungkinan mendirikan tenda di alun-alun. Kalau yang datang cuma puluhan orang, mungkin nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau yang datang ribuan atau puluhan ribu orang, itu bisa mengubah pusat kota Seoul jadi sesuatu yang sangat berbeda. Kenapa pemerintah sulit melarang? Disinilah aspek hukum mulai menarik. Menurut pejabat pemerintah kota Seoul, hukum di Korea Selatan sebenarnya memberi cukup banyak kebebasan kepada warga untuk menggunakan ruang publik. Selama seseorang tidak menghalangi jalan kendaraan, tidak merusak fasilitas umum, FASUM, tidak membahayakan orang lain, maka mereka boleh berada di ruang publik. Dan menunggu sebuah acara tidak dianggap sebagai tindakan ilegal. Artinya kalau ada orang duduk di alun-alun sambil menunggu konser, polisi nggak punya dasar hukum yang kuat untuk langsung mengusir mereka. Yang bisa dilakukan biasanya hanya mengatur arus manusia, menjaga ketertiban, memberi arahan keamanan. Kalau ada pelanggaran kecil mungkin bisa dikenakan denda ringan karena penggunaan ruang publik tanpa izin. Tapi itu nggak otomatis berarti orang tersebut harus pergi. Ini bukan pertama kali terjadi. Fenomena fans camping sebenarnya bukan hal baru ya. Pada konser BTS tahun 2018 di Citi Field, New York, Amerika Serikat, beberapa fans juga mulai camping 4-5 hari sebelum konser. Ini bukan 1 hari, bukan 2 hari, 4-5 hari sebelum konser. Polisi di sana juga nggak bisa langsung membubarkan mereka selama tidak melanggar aturan kota. Tapi situasi di Seoul berbeda dalam satu hal penting. Lokasinya jauh lebih sensitif. Lokasi konsernya sangat simbolik. Sekali lagi, konser ini bukan di stadion, tapi di Gwanghwamun Square. Tempat ini punya
makna sejarah dan politik yang sangat besar di Korea. Banyak demo-demo besar dalam sejarah modern Korea terjadi di area ini. Jadi ketika ada potensi ratusan ribu orang berkumpul di sana, pemerintah tentu harus sangat berhati-hati. Karena potensi kerumunan yang besar, pemerintah Korea Selatan mulai melakukan koordinasi lintas lembaga. Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan, Yoon Ho-jong, akan memimpin rapat koordinasi pada 11 Maret. Beberapa kementerian lain ikut terlibat termasuk Kementerian Budaya, Kesehatan, Transportasi, Pemerintah Kota Seoul, dan Kepolisian Metropolitan Seoul. Tim keamanan gabungan juga akan ditempatkan di lokasi mulai 19 sampai 20 Maret, beberapa hari sebelum konser dimulai. Dampaknya bahkan sampai ke istana. Seiring mendekati hari konser, dampaknya mulai terasa ke berbagai tempat di sekitar Gwanghwamun. Salah satu keputusan yang cukup mengejutkan adalah penutupan sementara istana kerajaan Gyeongbokgung. Istana ini hanya berjarak sekitar 200-400 meter dari lokasi konser, ya tergantung titik mulai dari mana, karena Gyeongbokgung lumayan besar. Gyeongbokgung Square terletak di depan Gyeongbokgung. Biasanya Gyeongbokgung tetap buka pada akhir pekan dan hanya tutup hari Selasa. Jadi penutupan pada hari Sabtu ini termasuk cukup jarang terjadi. Keputusan ini diambil karena pemerintah ingin mengantisipasi kemungkinan kerumunan yang sangat besar di sekitar area tersebut. Beberapa fasilitas budaya di sekitar Gwanghwamun juga memutuskan untuk menutup operasi pada hari yang sama. Misalnya, National Museum of Korean Contemporary History akan tutup pada 21 Maret. Haejong Center for the Performing Arts batalin atau menjadwal ulang beberapa pertunjukan. National Palace Museum of Korea juga sedang meninjau kemungkinan penutupan. Padahal konser sendiri diperkirakan hanya berlangsung sekitar 1 jam. Tapi dampaknya terhadap kota bisa terasa sepanjang hari. Kenapa konsernya dibuat singkat? Perusahaan manajemen BTS, HYBE, mengatakan konser ini diperkirakan hanya berlangsung sekitar 1 jam. Untuk standar konser K-pop, ini sebenarnya cukup pendek. Biasanya konser artis besar bisa 2-3 jam. Tapi karena lokasinya di ruang publik yang sangat sibuk, durasi acara dipersingkat dengan mempertimbangkan beberapa hal. 1. Keamanan kerumunan. 2. Operasi panggung di ruang terbuka. 3. Transportasi publik setelah acara dan juga mengurangi kebisingan malam bagi warga sekitar. Ini juga momen comeback besar bagi BTS. Konser ini punya makna khusus bagi para fans, para ARMY. Sehari sebelumnya, BTS bakal rilis album baru mereka, Arirang. Ini adalah comeback penuh pertama mereka dalam 3 tahun dan 9 bulan. Konser di Gwanghwamun Square juga akan disiarkan secara global melalui Netflix ke sekitar 190 negara. Jadi satu konser di alun-alun Seoul ini sebenarnya akan ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebagai orang Korea yang besar di Indonesia, fenomena seperti ini selalu terasa menarik buat gue. Karena ini bukan cuma soal musik, ini soal bagaimana budaya fandom global bertemu dengan sistem kota modern. Di satu sisi, fans merasa mereka hanya menggunakan ruang publik. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan ratusan ribu orang tetap aman. Dan dua-duanya sebenarnya punya alasan yang bisa dimengerti. Sekarang gue penasaran sama pendapat lu pada. Kalau kalian jadi pemerintah kota, apakah kalian akan membiarkan fans camping di pusat kota demi konser? Atau kalian akan mencoba membatasi mereka demi alasan keamanan? Dan kalau kalian sendiri adalah fans, seberapa jauh kalian rela pergi demi melihat artis favorit kalian? Tulis pendapat kalian di komentar, karena tanggal 21 Maret nanti mungkin akan jadi salah satu hari paling unik dalam sejarah Gwanghwamun Square dan mungkin juga sejarah Korea Selatan dan Seoul. Dan jangan lupa 22 Maret adalah ulang tahun gue. Thank you so much for watching. Annyeong. Apa kata dunia?